Beliau itu ya memang orangnya pintar, rajin gitu ya. Good looking juga ya. Iya. Good looking. Ayah habis ini transfer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama akun YouTube Pondok Pesantren Darussalam Dukaluh Purwokerto di TV Darussalam di podcast Ramadan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dokter lagi ya, dokter. Terus ibu, terus apa lagi ya? Santri ya, karena di pondok. Iya. Selamat siang, Mbak Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Mbak Hasna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tifa gimana? Alhamdulillah makmur. Mudik kapan? Mudik kapan? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Alhamdulillah. Ya, Mbak Hasna mudik? Enggak ya, sepertinya saya malah ada jam jaga, cuman alhamdulillah saya waktu lebaran gak dapet shift ya. Alhamdulillah. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Betul sekali. Oke Mbak Hasna, pertama terima kasih ya sudah datang di podcast ini. Sama-sama. Karena ini sangat dinantikan Mbak Hasna. Kenapa sih dinantikan? Karena kita akan ngobrol panjang, ya singkat tentang perempuan. Gitu ya. Iya. Tapi akan kita spesifikkan temanya di perempuan sebagai anak, istri, dan juga ibu. Nah, bahasnya kan sudah melewati berarti ya 3 fase itu. Berarti sudah pernah menjadi anak, kemudian menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu. Yang akan kita angkat adalah kisah nyatanya Mbak Hasna. Iya. Kisah apa nih? Jadi di sini forum nokat ya Mbak. Oh gitu ya. Kita harus jujur gitu. Iya. Jadi gak ada tit gitu ya? Nggak ada. Okay. Ya. Jadi kalau nanti Mbak Hasna mau mengutarakan curhatan masa lalu, itu malah yang kita tunggu-tunggu. Gitu ya? Karena begini Mbak, sebenarnya ya Mbak, kayak Tifa sendiri tuh kalau di pondok itu banyak banget yang nanya kayak gini, Mbak Hasna sih ketemu Ustadz Ayah di mana? Gitu Mbak pertanyaannya. Kok Ustadz Ayah bisa nikah sama Mbak Hasna? Itu tuh sering banget Mbak. Setiap angkatan pasti ada pertanyaan kayak gitu. Monggo, ini forum untuk Mbak Hasna menjawab. Biar nanti kalau ada yang nanya, nonton podcast ya gitu. Oke, saya nyapa dulu ya. Oke. Selamat sekarang udah siang ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita ngobrol ya karena mungkin puasa ya, jadi nggak ada minuman, nggak ada makanan gitu ya. Ini Tapi hanya pajangan katanya. Oke, ini cuma pajangan ya. Nanti snack saya boleh dikasih sore ya nanti ya. Dikirim aja ke rumah. Ya, MCD jangan lupa ya. Oke ya, kita hari ini katanya tadi akan bahas tentang perempuan mungkin ya, perempuan dengan berbagai posisi peran gitulah ya. Cuman nanti kita lebih fokus ke situ sih ya. Cuman ini saya diminta sedikit mengenai bagaimana pertemuan saya dengan suami saya gitu ya. Singkat aja lah ya gitu. Karena kalau panjang nanti jadinya kisah cinta ini temanya ya. Oke, untuk singkatnya sebenarnya saya sama ayahnya Kafa ketemunya di sini ya. Jadi Darussalam memang sebuah pondok pesantren. Selain dia untuk ngaji, selain pondok pesantren ini untuk ngaji, untuk ibadah juga menemukan jodoh gitu ya. Salah satunya adalah saya. Jadi dulu Ustadz atau ayahnya Kafa dulu di sini dari mulai S1 terus kemudian lanjut S2 sampai jadi dosen di UIN ya, sekarang UIN. Terus kemudian mungkin karena beliau rajin gitu ya, pintar gitu ya. Jadi ibu dan bapak itu melihat potensi dan melihat beliau orang baik juga gitu ya. Jadi agak-agag sering nyerempet gitu kalau di depan saya gitu ya. Kayak misalkan itu loh orangnya baik gitu. Terus gitu kan kalau saya kan. Terus gitu. Nah, dulu itu sempet ibu itu ada kekhawatiran bahwasanya saya itu fokus dengan kuliah, fokus dengan koas, dunia kedokteran itu akan membuat saya lupa untuk berkenalan dan dekat dengan laki-laki ataupun menikah gitu ya. Sampai ke sana mikirnya. Iya gitu. Jadi waktu saya koas awal-awal itu sama ibu udah sering ya maksudnya dicomblangin gitu ya gitu. Tapi saya dulu prinsip saya tuh gini, saya nggak mau dijodohin gitu. Karena kalau misalnya dijodohin itu istilahnya
khawatir kalau misalkan cintanya itu terpaksa, gitulah ya. Nah, akhirnya saya bilang gitu, pokoknya saya intinya nggak mau kalau misalkan dijodohi gitu ya. Suatu hari gitu ya, saya waktu itu komunikasi sebatas komunikasi tentang pesantren lah sama Masih via apa tuh Mbak komunikasinya? Dulu via Facebook, lewat chat. Facebook. Nah, terus abis itu ternyata lama-lama mungkin saling menyimpan rasa gitu ya. Iya. Gitu akhirnya ya, Mbak. Akhirnya beliau mengutarakan keseriusannya kepada saya, terus kemudian akhirnya saya sampaikan kepada bapak dan ibu, terus bapak dan ibu otomatis bahagia sekali ya, karena memang itu harapan mereka gitu. Akhirnya bapak dan ibu juga memanggil beliau nimbali gitu ya, terus akhirnya akhirnya kita khitbah, terus kemudian nah memang ini khitbah saya sampai ke nikah memang agak lama ya, jadi dari khitbah ke nikah itu 1 tahun, karena saya nunggu saya selesai koas gitu ya. Dan cara nembaknya Ustadz itu memang beda gitu. Lewat status. Nanti habis ini pada nyariin statusnya nya. Status apa Facebook berarti ya? Status Facebook. Oke, status Facebook. Gimana Mbak bunyinya? Intinya adalah kalau saya berkenan status ini buat saya, tapi kalau misalkan nggak berkenan ya diajukan saja. Gitulah intinya gitu ya, jangan dicari statusnya, mohon maaf ya gitu. Oh gitu ya. Jadi itu tahun berapa Mbak? Udah lama banget sih, berarti tahun. Itu waktu saya kuliah malah. Waktu saya kuliah semester awal, semester 3 mungkin. Semester 3. Jadi perkenalan kita tuh lama, tapi tidak pernah yang namanya saling ketemu, apalagi berdua itu sama sekali nggak pernah. Jadi komunikasi pun itu via chat Facebook dan itu pun nggak intens gitu. Gitu terus habis itu khitbah, terus tahun kemudian nunggu saya selesai, terus kemudian nikah. Berarti setelah lamaran ke khitbah itu Ustadz Ayah juga masih di pondok dan Basna juga masih di dalam ibu ya? Iya masih. Itu kalau ketemu apa yang dirasa Mbak? Apa ya? Oh ya gini. Jadi dulu tuh emang saya agak ngefans sama beliau ya. Oh ngefans. Karena beliau itu ya memang orangnya pintar, rajin gitu ya. Good looking juga ya. Iya. Good looking. Ayah habis ini transfer ya. Good looking gitu. Nah, jadi dulu tuh memang ya ada rasa kekaguman saya kepada beliau ketika beliau ngimami gitu ya. Memang saya di belakang itu memang bertanya-tanya. Ya jangan diikuti lah ya, ini agak ini ya, karena lagi ibadah kok jadi fokusnya nggak ini ya. Jadi mungkin kayak misalkan ngaji gitu ya, saya dengar suaranya itu hati saya bergetar, Allah itulah istilahnya ya. Jadi mungkin itu ada tanda-tanda apa dia jodoh saya kayak gitu. Mungkin Mbak Tifa juga seperti itu. Gimana Mbak? Gitulah ya. Intinya gitu sih. Itu singkat cerita tentang perjalanan saya sama ketemu sama Ustadz Ayah terus sampai menikah gitu. Jadi berarti Ustadz Ayah itu benar-benar diam-diam emas ya Mbak? Iya diam-diam gitu. menghanyutkan, diam-diam sowan. Iya benar, diam-diam menghanyutkan, diam-diam sowan minta saya. Diam-diam sowan, alhamdulillah. Dan sampailah ke pernikahan waktu itu 2017 ya Mbak? Iya ya 2017 bareng bener sama ya, haflah. 2017. Iya 2017. Iya. Bareng sama setahun sebelum aku haflah. Iya. 2017. Ingat banget temanya kayak Frozen ya, Mbak. Apa ya? Oh iya benar. Teman-teman yang mau lihat scroll IG-nya Mbak Hasna. Sebenarnya nggak minat sih, karena pingin beda aja. Soalnya kakak-kakak kan udah kayak tema Jawa gitu kan. Terus merah emas. Apa ya gitu, terus saya biru gitu. Oke, itu 2017 tanggal 16 Juli ya. Iya, 16 Juli. Oke. Di situ Mbak Hasna kan akadnya di masjid ya Mbak? Ya, akadnya di masjid. Terus apa sih Mbak yang dirasa, akhirnya penantian yang ditunggu-tunggu gitu selama ini, yang dari yang nggak mau mikirin nikah gitu. Terus sudah nyanding, terus sampai di hari H, karena kata Mbak waktu itu bener-bener baik Mbak Hasna maupun setelah itu kaku banget gitu, kayak gimana gitu. Apa tuh Mbak yang dirasa Mbak? Sebenarnya ini agak beda sih, agak unik sih kalau di saya. Karena mungkin orang-orang ketika nikah tuh,
bergetar, terus itu yang sangat-sangat dinanti gitu ya. Sama sih, yang itunya sih sama part menantinya itu iya gitu. Cuman ketika saya akad, terus rasanya kan memang saya nggak pernah salaman bersentuhan dengan lawan jenis gitu ya, apalagi orang yang saya sukai gitu ya. Terus saat akad, terus saya harus salaman, terus kemudian ini yang apa namanya yang membuat saya tuh kayak gini sekamar sama beliau tuh kayak sama cowok sekamar gitu loh, masih kayak gitu, padahal itu kan udah suami ya gitu. Tapi kayak ada rasa, mungkin karena nggak pernah gitu ya, nggak pernah sama sekali gitu, kayak nggak bebas, nggak leluasa kayak biasa gitu. Jadi kayak ada rasa kesel, bingung, malu. Iya, keselnya tuh kayak karena saya tuh aduh nggak bebas, nggak ini gitu. Terus aduh tiba-tiba ada laki-laki di hidup saya yang akan bareng terus gitu sekamar gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak nano sih, tapi karena kita juga nggak pernah yang namanya pacaran, ketemu, jalan bareng tuh nggak pernah gitu. Jadi bener-bener setelah akad itu ya baru pertama saling kenal gitu. Jadi oh beliau tuh kayak gini orangnya, tipenya, oh saya tuh kayak gini tipenya, itu bener-bener baru setelah akad gitu. Berarti bisa dikatakan bahasa lebih kenal lebih dalam malah ketika akad ya. Iya, sebelum akad sudah ketemu di pondok, malah belum tahu gitu. Iya, saya sama sekali nggak tahu karakter beliau seperti apa. Saya hanya tahu track recordnya beliau, akademisnya, terus beliau ngajinya bagus dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu sifat-sifatnya beliau itu seperti apa, dan saya baru tahu itu setelah akad. Oke, Masya Allah ya Mbak. Oke, kita beranjak ke setelah nikah ya Mbak. Waktu pasca nikah berarti Mbak, pasca nikah apakah Mbak Asna sama Ustadz itu langsung program ingin punya anak gitu, atau ada nunda dulu lah kayak gitu? Sebenarnya enggak sih, kayak memang fitrahnya, nggak tahu sih kalau misalkan ada orang-orang yang merasa mungkin ingin menunda dulu karena ada beberapa hal. Tapi kalau misalkan saya itu habis nikah memang pinginnya sih langsung hamil gitu ya, tapi Allah menghendaki lain gitu ya. Hikmahnya adalah saya harus nunggu 2 tahun waktu itu. Hikmahnya adalah ketika saya harus menunggu itu, banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Ternyata waktu nikah sampai ke 2 tahun itu memang itu waktu tertepat gitu ya, yang paling tepat gitu ya. Ketika saya harus belajar juga untuk hidup berdua dulu, saling mengenal. Terus kemudian saya waktu itu kan sempat LDR juga. Saya internship di Bumi Ayu, beliau di sini gitu ya. Jadi karena PNS juga di sini gitu, jadi nggak bisa bareng-bareng dan LDR juga, jadi nggak setiap hari harus bareng gitu. Itu juga salah satunya gitu ya, biar fokus dulu masing-masing, saling mengenal. Terus kemudian ada sesuatu yang ternyata nantinya akan saya ceritakan gitu ya, tentang promil ini, tentang bagaimana saya berusaha gitu. Ternyata sekarang itu saya menjadi ketika ada orang yang belum punya momongan itu, saya tergerak untuk menyemangati, memotivasi, menemani gitu ya, menceritakan bagaimana saya juga berjuang nih gitu. Jadi saya bisa seperti itu ya karena saya pernah mengalami 2 tahun saya menanti gitu ya. Jadi kalau ada orang gitu, ya nggak apa-apa gitu, saya juga dulu berjuang, nggak apa-apa gitu, pasti akan ada waktu yang tepat. Beda kalau misalkan ceritanya saya langsung hamil terus melahirkan gitu ya, pasti akan beda semua ceritanya. Saya juga mungkin nggak bisa menceritakan, nggak bisa memotivasi orang-orang yang sedang menanti, karena mungkin mereka mikirnya kamu kan langsung hamil gitu, nggak tahu rasanya. Tapi kalau misalkan seperti ini kan saya tahu gitu rasanya menanti, gimana sakitnya diomongin orang gitu kan gitu. Oke, tentang promil berarti ya Mbak. Ini karena promil ini juga selain tadi dari Mbak Hasna bilang ada hikmahnya, juga kayaknya ada banyak ilmu yang kita dapat ya Mbak. Sempat baca di postingan Mbak Hasna di Instagram, Mbak Hasna kan cerita banyak ya tentang promil. Mungkin bisa disampaikan sekilas promil yang Mbak jalan itu apa aja gitu. Oke, promil yang saya jalani sebenarnya udah banyak ya. Awal-awal itu saya memang belum ini juga pelajaran buat teman-teman semuanya yang sedang promil, yang mau nikah gitu ya, ataupun yang setelah nikah masih menanti gitu ya, ataupun yang sudah punya anak. Ini juga menjadi pelajaran nanti ketika akan punya anak yang kedua dan seterusnya ya. Jadi dulu saya promil itu awal-awal masih belum ke dokter sama sekali. Jadi belum ke karena masih menganggap
oh normal nih gitu, nggak apa-apa, masih nunggu, oh nggak apa-apa, belum, nggak apa-apa kayak gitu. Karena disebut dengan infertil atau mungkin bahasa kasarnya mandul gitu ya, itu ketika 1 tahun menikah, berhubungan secara rutin tetapi belum terjadi kehamilan, itu baru dikatakan mandul gitu ya. Jadi meskipun saya cuma tanya-tanya ke dokter, dok saya kok 6 bulan belum ini ya, disuruh nunggu dulu sampai setahun gitu. Nah, tapi ini pelajaran banget buat teman-teman semuanya bahwa tidak harus menunggu setahun. Teman-teman itu setelah menikah ataupun sebelum menikah, ya setelah menikah lah ya. Setelah menikah teman-teman boleh cek kondisi kesuburan teman-teman ke dokter kandungan. Nah, ke dokter kandungan semuanya sih bisa sih, cuman alangkah baiknya ke dokter kandungan yang konsultan fertilitas ya, jadi kesuburan. Jadi teman-teman bisa periksakan kondisi kesuburan baik istri maupun suami ke dokter kandungan. Oh, suami juga Mbak? Iya, karena memang kadang kan di masyarakat kita masih mikir kalau belum hamil itu, oh ini istrinya nggak bisa ngasih anak nih gitu kan. Padahal enggak. Padahal kedua belah pihak itu bisa. Jadi gini, kan namanya suatu kehamilan itu kan terjadi pertemuan antara sperma sama sel telur ya. Jadi kan syaratnya adalah sel telurnya bagus, kualitasnya baik, terus kemudian sel spermanya juga bagus. Kualitasnya harus bagus gitu ya. Kalau misalkan sel telurnya dia ovulasi bagus tapi kualitas sel spermanya nggak bagus, contohnya kecepatannya, misalkan bentuknya tidak sempurna, maka tidak akan pernah sel sperma ini membuai masuk ke sel telur kayak gitu ya, masuk ke dalam ke sel telur gitu. Jadi benar-benar masyarakat tuh sebenarnya harus tahu bahwasanya kehamilan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan itu saling menyumbang gitu ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan belum hamil nih, oh perempuannya gitu. Nah, terus ini juga satunya lagi, nggak bisa dilihat dari fisik. Jadi meskipun ini fisiknya bagus nih, kekar, atau perempuannya suka olahraga nih, bagus gitu ya, badannya juga bagus, nggak gendut gitu ya, belum tentu kesuburannya itu tidak terganggu. Jadi benar-benar semuanya harus dikonsultasikan sama dokter spesialis kandungan. Nah, ketika itu saya belum periksa nih gitu, saya usaha yang lain-lain gitu karena memang belum 1 tahun kan. Tapi saya udah pingin, jadi saya usaha macam-macam. Nah, ini yang ikhtiar yang termasuk ikhtiar yang saya salah ya. Dulu saya itu ikut ke, mungkin teman-teman juga pernah ada yang seperti itu ya, saya ikut kayak pijet refleksi gitu ya, pijet refleksi untuk kehamilan. Dulu itu ketika pijet refleksi kehamilan yang dipijet memang cuma perempuan aja gitu ya, cuma istrinya aja gitu dipijet, terus habis itu nanti berapa bulan kemudian, oh ini bagus nih, ini ada benihnya gitu kan. Ya di lain sisi itu memotivasi kita, tapi di sisi yang lain itu ada kesalahan juga karena si tukang pijet ini gitu mengatakan bahwasanya saya harus, ini udah ada nih benihnya, jangan capek-capek, istirahat aja gitu, nggak usah olahraga dulu, nggak usah aktivitas yang berat-berat, di rumah aja mainan HP gitu. Nah, ternyata itu adalah sisi yang salah yang pertama. Yang kedua, sisi salahnya adalah saya terlalu bergantung kepada si tukang pijet ini. Akhirnya ketika si tukang pijet ini libur, misalkan, wah ini jadwal saya pijet nih, tukang pijetnya malah libur, malah di pikiran saya, aduh gimana nih promilnya terhambat dan lain sebagainya. Padahal bukan itu. Padahal kita harusnya berserah sama Allah, tawakal, dan usaha yang utama adalah medis gitu ya. Berdoa tentu ya, tawakal sama Allah, dan usaha lainnya adalah medis. Nah, ketika saya belum hamil juga, saya terus kemudian ke dokter kandungan dicek. Waktu itu saya di Bumiayu ya, dicek. Nah, ini kenapa saya usulkan untuk konsultasinya ke dokter spesialis kandungan yang konsultan fertilitas. Karena yang subspesialis seperti itu biasanya mereka matanya lebih jeli gitu loh, lebih jeli kepada misalkan kesuburan nih, berarti mereka lebih jeli, oh ini kondisi ovariumnya kurang baik, ini sel telurnya terlalu kecil dan lain sebagainya, itu lebih jeli biasanya. Dulu saya waktu di Bumiayu, saya 2 kali dikasih obat juga, ini normal nih, nggak apa-apa nih ovariumnya kayak gitu, sel telurnya juga bagus, terus saya dikasih obat, belum juga berhasil 2 kali. Akhirnya saya memutuskan untuk ke konsultan fertilitas. Jadi di sini di Purwokerto, terus saya cek ke beliau langsung bilang gini, waktu buka hasil USG saya yang dulu, pas beliau lihat,
wah ini PCOS gitu. Apa itu Mbak? Nah, PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi intinya adalah kondisi tubuh saya itu metabolismenya nggak benar gitu. Yang menyebabkan salah satunya adalah proses pembuatan sel telurnya ini tidak normal. Jadi kualitas sel telurnya jadi tidak baik gitu. Kan tadi saya bilang kalau mau hamil kualitas keduanya harus baik. Nah itu salah satunya. Terus kemudian suami saya juga dicek semuanya, analisis sperma dan lain sebagainya, semuanya dicek. Intinya adalah dari dokter kandungan ini menyampaikan bahwasanya saya harus hidup sehat, pola hidup sehat, dan terutama waktu itu saya kan kelebihan berat badan tuh overweight, jadi disuruh untuk menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Waktu itu saya targetnya turun 6 kilo gitu ya. Kalau dipikir turun 6 kilonya pasti akan stres, makin pusing lah, malah nggak akan terjadi kehamilan gitu. Tapi yang saya waktu itu pegang adalah pola hidup sehat. Karena ketika kita pola hidup sehat, maka semuanya akan berjalan baik, termasuk metabolisme. Akhirnya udah saya mulai tuh olahraga, makan dan makannya yang baik gitu ya, diet berdua bareng-bareng. Jadi Ustadz juga diet? Iya, jadi harus dua-duanya nih gitu. Jadi nggak bisa teman-teman kalau misalkan suami istri mau promil, istrinya aja yang berusaha suaminya nggak, masih yang ngerokok gitu ya misalkan, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya berusaha bersama. Dulu saya tuh pagi kerja, suami juga kerja, sorenya kita ketemu bareng lari sore gitu ya, olahraga bareng, terus habis itu masak dan lain sebagainya itu diatur sedemikian rupa supaya makanan itu sehat gitu. Dan ya tadi saya bilang ya, selain dari sisi medis kita juga berdoa, terus kemudian nah ini yang saya lakukan juga, saya meminta doa kepada semua orang yang saya temui, termasuk pasien saya, para kiai gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu doanya siapa nih yang terkabul gitu kan. Belum tentu kita berdoa terus doanya kita yang terkabul. Atau mungkin kita ketemu sama pasien saya ya, pasien yang mungkin saya nggak tahu backgroundnya seperti apa, mungkin beliau juga bukan santri dan lain sebagainya, tapi mungkin doanya beliau lah yang terkabul gitu. Jadi saya meminta doa kepada semua orang yang saya temui, termasuk pasien saya gitu. Akhirnya termasuk salah satu Pak Yai ya di Pati, terus kemudian di Jombang, Malang juga saya minta doa semuanya. Dan alhamdulillah sebulan setelah program saya hamil. Gitu, saya hamil setelah program 1 bulan, dan itu benar-benar yang hal yang subuh itu adalah salah satu subuh yang tidak akan pernah saya lupakan gitu ya. Karena waktu itu cerita dikit ya, kalau waktu itu saya ke Garut mau jadi bridesmaid waktu itu. Saya ke Garut, saya kan memang punya koleksi test pack banyak banget ya. Karena saya 2 tahun gitu ya. Tes saya kalau misalkan telat 1 hari pun saya test pack gitu ya. Akhirnya koleksinya banyak banget. Nah waktu itu sisa 2 test pack. Ini saya mau ke Garut, saya telat nih menstruasinya gitu. Saya biasanya kan memang telat kayak gitu, jadi telat pun negatif, jadi mikirnya ya udahlah, tapi emang nih test packnya tinggal 2, ya udahlah nggak apa-apa lah, coba-coba aja gitu. Kalau misalkan nggak hamil ya udah gitu. Terus habis itu pas di test pack negatif. Akhirnya saya berangkat ke Garut 2 hari di sana, terus pulang sampai sini malam, hari Minggu malam kalau nggak salah. Terus Senin subuhnya itu sebelum sholat subuh, test pack kan sisa 1. Test pack 1 habisin aja lah sekalian. Iseng gitu ya Mbak? Iseng habisin aja daripada nanti kalau butuh lagi ya beli lagi gitu. Akhirnya saya iseng sambil ngantuk-ngantuk gitu di kamar mandi. Suami sudah ke masjid untuk sholat subuh. Saya waktu itu mau sholat subuh, pas saya cek sambil ngantuk-ngantuk, saya kaget tuh, loh kok garisnya ada 2 setelah 2 tahun menanti, tiba-tiba subuh itu garisnya ada 2. Terus kemudian saya kasih tahu ke suami, kita berpelukan, menangis bersama gitu ya. Tisu dong. Menangis bersama, merasa gini, kita tuh dosanya masih banyak banget, kesalahannya tuh masih banyak banget, terus usahanya tuh masih kecil sekali, tapi Allah tuh maha baik. Subuh itu saya dikasih
positif hamil. Gitu. Masya Allah. Dan akhirnya lahirlah Kak Fareza Halili. Iya, nggak ada ya, harusnya tadi bawa ya, Mbak. Oke, berarti panjang juga ya. Itu ya teman-teman usaha promil yang dilakukan sama Mbak Hasna. Terus setelah itu berarti setelah Kafa lahir ya, lahirlah nambah lagi berarti anggota keluarganya ya Mbak. Nambah lagi di rumah baru, ada anggota keluarga baru. Apa yang Mbak Hasna lakukan waktu itu dalam mendidik Kafa? Kan ini berarti mungkin ini anak pertama Mbak Hasna, tapi Mbak Hasna punya pengalaman ngomong bayi itu sudah banyak, ya kan? Ya apakah ada rasa masih canggung karena ini anak sendiri kayak gitu atau gimana Mbak? Ya, jadi kalau misalkan pengalaman ngomong bayi itu nggak bisa disamakan sama ketika punya anak sendiri, karena itu memang beda. Kalau ngomong ngasuh bayi orang gitu ya, misalkan ponakan nih, ih lucu gitu, saya gendong, saya capek ya kasihin lagi sama ibunya. Tapi beda, iya kan? Beda sama anak sendiri. Ketika anak sendiri, ya mau nggak mau capek, mau ngantuk, mau lagi sedih, mau lagi marah, ya itu harus diasuh sama kita gitu. Nah ini juga mungkin tips buat calon ibu gitu ya, semuanya bahwasanya saya belajar menjadi ibu itu bukan hanya ketika Kafa lahir, tetapi jauh sebelum Kafa lahir saya sudah belajar menjadi ibu. Apa yang saya pelajari banyak, dari mulai bagaimana saya harus mempersiapkan menjelang kelahiran supaya nanti ketika saya melahirkan, lahirannya bisa normal, lancar, terus kemudian ASI-nya juga keluar banyak gitu, saya bisa memberikan ASI yang cukup untuk Kafa gitu ya. Dan saya bisa tahu bagaimana sih saya bisa memantau perkembangan Kafa dari mulai Kafa lahir, terus kemudian Kafa beranjak besar gitu ya. Dan ini beda banget ya ketika saya kan dokter, kemudian di rumah sakit saya melihat perkembangan anak gitu ya, tumbuh kembang anak itu beda banget sama ketika kita punya anak sendiri gitu ya. Ya mungkin teorinya sama. Ya, tapi rasa terus kemudian realnya gitu tuh beda gitu ya. Kayak contoh dulu saya memang persiapan dari sebelum Kafa lahir itu banyak sekali saya baca buku tentang bagaimana konsep ASI, bagaimana mempersiapkan kelahiran dan lain sebagainya, itu saya memang baca-baca buku. Nah ini penting banget ya, jadi bukan hanya ketika akan mendidik anak itu ketika anak itu sudah lahir, tapi jauh sebelum anak itu lahir, bahkan mulai tahu kalau misalkan hamil, teman-teman tuh bisa loh, bisa banget untuk baca buku, belajar bagaimana untuk cara mendidik anak. Cara mendidik anak, mempersiapkan kelahirannya, mempersiapkan bagaimana kualitas ASI-nya gitu. Sampai ikut grup laktasi ya Mbak ya? Hah? Iya benar, saya sampai ikut grup laktasi, saya konsul sama kakak kelas saya, kebetulan konselor laktasi, saya konsul dan lain sebagainya. Jadi ketika Kafa lahir, saya sudah tahu ilmunya. Misalkan contohnya, ASI ini harus, konsep ASI itu kadang kan ibu-ibu nih ya, mikirnya gini, ini ASINya dikit ya udah, terus nanti kalau misalkan kasih semakin dikit aja. Terus saya ya kasih susu formula aja yang ini pakai do dan lain sebagainya gitu. Nanti malah lama-lama ASINya semakin sedikit dan malah akhirnya habis. Jadi semakin jarang di... Nah, konsepnya adalah ASI itu akan keluar ketika dia semakin sering untuk dikeluarkan. Jadi Mompat terus gitu ya. Jadi gini, kayak pabrik nih. Kayak pabrik. Kalau misalkan produksinya semakin sering habis, misalkan pabrik baju nih, bajunya semakin laku, semakin sering habis, otomatis si pabrik ini kan ingin meningkatkan produksi kan, supaya apa? Ini untung nih. Sekarang bikin 5 habis. Coba kita tingkatkan 10. 10 habis, tingkatkan lagi gitu kan, semakin untung. Sama seperti konsep produksi ASI gitu ya. Jadi semakin sering untuk dihisap, itu ASI semakin banyak seperti itu. Jadi ibu-ibu kan kadang mikirnya, udah nggak keluar nih, ya udah dikasih sufor aja, terus habis itu ya udahlah nggak usah gitu. Ya udah nggak usah dikasih ASI, semakin nggak keluar soalnya. Ya memang akan semakin nggak keluar ketika si bayi ini semakin jarang untuk menghisap gitu ya. Nah ini juga beda-beda kondisi ya, sesuai dengan kondisi ibu juga, sesuai dengan kondisi bayi juga dilihat gitu ya. Terus kemudian nih bayi ketika dikasih susu formula pakai DOT ya. Nah ini
termasuk juga kalau misalkan ASI pampingan nih, ASI perah ya. Kalau kita misalkan ibu bekerja terus kemudian ASInya kan harus diperah, terus kemudian nanti nah ini media untuk memberikan ASI kepada si anak itu sebaiknya jangan DOT. Kenapa? Karena DOT ini dia itu memang dimiripkan dengan puting ibu ya. Tetapi si DOT ini dia itu gini, kalau bayi ngisap ke puting ibu langsung, itu si bayi ini akan memerlukan banyak otot untuk mengeluarkan ASI. Jadi semua otot yang ada di mulutnya bayi, otot pipi dan lain sebagainya, itu mereka akan bekerja supaya apa? Supaya ASInya itu keluar. Beda sama DOT. DOT itu dipencet dikit aja udah keluar susunya gitu ya. Jadi tidak perlu effort lebih gitu ya dibanding dengan langsung menyusu ke ibu gitu ya. Nah, itu yang membuat bayi itu lebih senang sama DOT. Gitu. Makanya ketika sudah diberikan DOT dan bayi itu sudah lebih senang sama DOT, akhirnya dia bingung puting. Jadi dia lebih senang untuk menghisap DOT daripada menghisap puting ibu, karena memang puting ibu usahanya dia harus lebih kenceng gitu. Tapi itulah yang membuat si bayi dan si ibu itu berlatih untuk menyusui bersama. Gitu. Jadi menyusui itu belajar bersama. Bayi juga belajar, ibu juga belajar, suami atau ayah itu juga belajar gitu. Jadi semuanya itu bersama-sama. Jadi menyusui nggak bisa cuma ibu aja atau bayi aja, semuanya belajar. Itu konsep menyusui gitu. Jadi saya benar-benar mempersiapkan itu sampai MPASI pun gitu ya. Saya tahu, maksudnya belajar untuk konsepnya bahwa sekali memberikan makan itu harus ada protein, sayur, dan sayur itu sebenarnya kan kadang nih, Bu, anaknya makannya suka? Iya suka gitu, bagus dong makannya. Pakai apa Bu? Pakai sayur bening. Oke, itu kalau apa Bu? Kalau siang. Kalau pagi? Oh suka dong, biasanya saya rebuskan wortel, terus nanti sama kentang misalkan. Saya tanya ini proteinnya di mana gitu. Padahal sebenarnya ketika awal-awal ya, termasuk pertumbuhan awal itu anak itu tidak diperbolehkan atau sebaiknya tidak diberikan sayur berlebihan atau serat berlebihan gitu, karena si sayur atau serat itu dia bisa menghambat penyerapan nutrisi lain ke tubuh gitu ya, karbohidrat, zat besi dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya memang ada takarannya, boleh diberikan baik tapi tidak berlebihan. Apalagi yang misalkan makannya cuma nasi sop nasi sayur bening, nah mana proteinnya, mana lemaknya gitu ya. Sama ini juga lemak. Jadi kalau misalkan kita kalau orang dewasa kan jangan kebanyakan lemak. Itu beda banget sama anak kecil ya. Semasa pertumbuhan lemak itu sangat penting. Makanya ketika pembagian MPASI itu biasanya boleh di double lemak. Contohnya minyak goreng boleh. Kadang kan jangan, anaknya jangan dikasih kebanyakan lemak. Oh salah. Kalau anak kecil di masa pertumbuhan dia sangat-sangat membutuhkan lemak. Terutama untuk otaknya, pertumbuhan otaknya gitu. Jadi dulu saya sering nih, Kava tuh kalau misalkan MPASI keju campur lagi minyak zaitun atau apa, campur lagi margarin, itu kan double lemak gitu. Jadi itu memang nggak apa-apa dan itu bagus gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Kava tuh pertumbuhannya pesat ya Mbak. Ternyata dikasih banyak lemak ya. Enggak, salah satunya maksudnya. Tapi beda ya kalau misalkan kita sekarang mau pertumbuhannya pesat terus kemudian kita makan lemak yang banyak gitu ya, sate kambing, sate bayi gitu, enggak ya, kita menghindari ya Mbak, beda ya gitu. Oke, tadi sudah tentang formil, kemudian tentang laktasi. Nah berarti ke Kava nih Mbak, mau spill dong tentang Kava. Mungkin banyak yang sudah melihat Kava tumbuh sangat lucu dan sangat pintar gitu. Ada tips khusus nggak sih Mbak, kok Kava bisa cepat ngomongnya, cepat jalannya dan lain sebagainya? Sebenarnya nggak ada yang tips khusus ini ya, cuman sebenarnya gini, saya tuh cuma kadang orang-orang bilang, Mbak gimana sih cara pola asuhnya gitu. Saya tuh nggak ada cara pola asuh yang khusus, yang saya tuh harus kayak gini, saya harus kayak gitu, enggak. Jadi saya cuma belajar bagaimana konsepnya, saya jalankan dengan baik. Terus ini juga kayak Kava ngomongnya cepet ya, jalannya juga cepet. Karena memang sejak Kava bayi gitu ya, Kava kan belum bisa ngomong, belum bisa ini, tapi selalu saya ajak untuk berbicara, berkomunikasi. Iya, jadi apapun memang
saya ajak komunikasi, ketika mandi pun saya komunikasikan, ibu siram air nih Kak, ibu kasih sabun nih biar bersih kayak gitu. Jadi ini kasih sampo biar rambutnya bersih gitu. Jadi setiap hal apapun memang saya katakan ke Kafa, dan mungkin itu ya. Jadi ketika Kafa sering mendengar, Kafa akan lebih cepat untuk berlatih berbicara seperti itu. Kadang ibu-ibu lebih fokus ke HP, anaknya dibiarin tapi pengen cepet ngomong. Nah itu ya. Jadi kalau anaknya pengen cepet ngomong, jadi sering ajak untuk ngobrol. Gitu. Oke. Buat teman-teman yang penasaran sama Kafa, bisa jadi Instagramnya @zumrodahasnawati atau @kafa.reza. Iya, tapi lagi jarang upload Kafa nih ayahnya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak. Pertanyaan terakhir. Setelah tadi sudah menjadi anak, istri dan juga ibu, dan terakhir ini alhamdulillah Mbak Asna sudah kembali bekerja di rumah sakit ya Mbak, setelah sekian lama pandemi, dan bekerja di rumah sakit besar di Purwokerto, rumah sakit CIH Purwokerto. Masya Allah, selamat Mbak Asna pertama. Alhamdulillah. Ya, yang kedua, berarti kan waktu Mbak Asna untuk keluarga berkurang. Nah, gimana sih Mbak manage-nya harus jadi itu semua? Saya memang ya gini, jadi tidak memungkiri bahwasanya kesannya tuh kayaknya bisa ya ini ngelakuin ini, lakuin itu, lakuin ini. Padahal teman-teman nggak tahu ya, saya stres gitu. Hanya saja tidak terlihat gitu. Wajar gitu ya, ketika kita tuh ngerasa capek fisiknya, terus jadi nggak semulus itu teman-teman gitu ya. Jadi saya juga ada perasaan ketika saya capek, ketika saya sedih, marah, itu normal banget gitu ya. Jadi memang support system yang pertama adalah suami. Jadi support system yang paling besar adalah suami. Bukan orang yang bantuin ngomong, bukan mungkin orang tua yang ngikut bantu ngasuh anak kita gitu ya. Tapi satu-satunya support system yang paling penting adalah suami. Jadi ketika support system tuh nggak harus misalkan dibantu ngomong, tapi kalau iya alhamdulillah gitu ya, bagus gitu ya. Kayak ayahnya Kafa alhamdulillah juga bantu untuk karena kebetulan Kafa juga deket sama ayahnya gitu ya. Jadi ayahnya Kafa support untuk bantu ngasuh Kafanya itu besar gitu ya. Nggak harus dengan cara seperti itu. Support system itu salah satunya adalah dengan bagaimana bisa menyampaikan terima kasih ke istrinya, atau maaf kalau salah dan lain sebagainya. Jadi istilahnya lebih ke dibahagiakan gitu. Bahagiakan nggak perlu rekeningnya diisi, tapi kalau iya ya alhamdulillah gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana si istri ini bahagia dengan mungkin kita memberikan apresiasi kayak gitu. Terus kemudian ditanya, diajak ngobrol kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu support yang paling penting gitu ya. Nah, alhamdulillah saya udah mulai bekerja, saya harus mengatur waktu lagi gitu ya. Awal-awal memang rada stres gitu ya, ketika saya merasa ketika saya di rumah sakit lama, waktu untuk Kafa berkurang gitu. Saya merasa Kafa jadi berkorban untuk saya, terus kemudian waktu untuk masak jadi sempit, terus kemudian saya untuk mungkin poskestrend jadi lebih sedikit, terus macam-macam lah, apalagi untuk saya tidur gitu ya. Me time, jalan-jalan nggak ada gitu ya. Tapi ketika saya baca ya di Instagramnya Mbak Ami ya, Mbak Ini Ami, boleh teman-teman dilihat itu, saya baca bahwasanya ketika saya memutuskan sesuatu, saya harus merasa bahwasanya, dan saya harus berdamai dengan diri saya bahwa saya tidak sedang berkorban apa-apa. Saya dengan sadar memilih saya untuk bekerja kembali karena saya ingin lebih bermanfaat dengan ilmu saya, dan saya sadar juga bahwasanya Kafa sedang tidak berkorban apa-apa. Jadi kita semuanya sedang belajar lagi bareng-bareng untuk bagaimana Kafa mengerti bahwasanya ibunya seorang dokter dan ibunya bekerja di rumah sakit, dan saya juga harus mengerti bahwasanya Kafa juga masih membutuhkan saya. Jadi saya kalau misalkan dari rumah sakit, ya saya nggak bisa untuk egois. Kadang kan orang mungkin kalau capek habis dari kerja, pengennya tidur, pengennya leleh main HP gitu. Tapi saya berusaha sekali sekarang belajar ya, meskipun susah gitu ya. Saya berusaha ketika saya pulang dari rumah sakit, saya menahan kantuk untuk bisa bermain sama Kafa, supaya Kafa masih mendapatkan kualitas waktu yang baik bersama ibunya gitu. Masya Allah.
Oke Mbak, sampailah kita di penghujung podcast ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi terbatas waktu ya Mbak. Mungkin ada closing statement untuk perempuan di sana yang sedang menjadi anak ataupun istri ataupun ibu supaya lebih kuat, gimana Mbak? Jadi buat teman-teman semuanya, terutama perempuan ya, sebenarnya ini bisa buat laki-laki juga ya, karena jadi semua laki-laki dan perempuan itu mempunyai perannya masing-masing dan itu sama-sama harus kuat, gitu ya. Terutama untuk perempuan, kita itu bisa kok jadi apapun gitu ya. Artinya bisa jadi apapun tuh, jadi ibu bisa, kita juga jadi anak ya buat orang tua kita, terus kemudian jadi istri, jadi pekerja pun juga bisa gitu ya. Jadi luar biasanya wanita tuh itu gitu ya, semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa terjadi sama wanita gitu ya. Kita tuh luar biasa. Dari mulai kita jadi istri ya, mungkin yang tadinya terbiasa sendiri, kemana-mana dilayani oleh supir dan sebagainya misalkan ya, dari sultan misalkan kalau dari sultan. Tapi ketika menjadi istri kita juga harus mau untuk rela melayani suami, terus kemudian menemani suami, mengikuti apa mau suami gitu ya. Terus kemudian ketika kita menjadi ibu ya, kita harus rela menanggalkan semua yang kita biasa lakukan, contohnya misalkan me time, main kesana kesini, nyalon gitu ya, itu benar-benar harus kita kurangi ketika kita menjadi ibu gitu ya. Terus kemudian ketika kita juga bekerja gitu ya, kita harus benar-benar bisa membagi waktu lagi supaya supaya kita kerjanya juga maksimal, terus kemudian kita tetap bisa menjadi ibu yang baik, kita bisa menjadi istri yang baik. Bahkan saya tuh kadang kalau misalkan mau sahur itu malam-malam prepare dulu masakan, jadi ketika pas sahur tinggal goreng gitu. Jadi teman-teman semuanya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi pekerja yang baik itu tidak belajar saat itu juga, tetapi jauh sebelum itu teman-teman, mungkin sekarang yang ada yang kuliah dan sebagainya, jauh dari itu teman-teman sudah bisa belajar untuk menjadi wanita, ibu, istri, kemudian nantinya kalau misalkan teman-teman bekerja, semuanya bisa terhandle dengan baik gitu. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Mbak. Saya juga minta doanya ya, saya juga masih belajar nih. Oke, siap. Karena memang perempuan itu istimewa, jadilah kuat dan bermartabat. Iya. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Asna sudah mampir di podcast Darussalam. Semoga apa yang Mbak Asna sampaikan bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita, terutama perempuan, baik yang masih sebagai anak, yang sudah sebagai istri, atau yang sudah sebagai ibu. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.